Dihapus saja di belakang koma pasal 7. Wassalam, selesai kita. Bahwa presiden dapat dipilih kembali berulang-ulang kembali ke Undang-Undang Dasar lama. Amandemen adalah hal yang sah, tetapi bukan saat ini untuk kita bicarakan. Timingnya belum tepat. Jadi saya kira tidak ada namanya timing. Berarti satu hal yang paling pentingnya bentuk negara dan pembukaan. Sebentar dulu Pak. Yang lainnya bisa. Saya jadi orang moderator. Kalau saya ngomong dipotong-potong terus. Kalaupun kemudian dipaksakan amandemen dalam waktu dekat ini, apakah di tahun ini atau tahun depan misalnya, dipaksakan harus dilakukan amandemen, menurut Anda apakah memang ada yang dikejar di sini menuju 2024 misalnya? Bagi saya, politik itu adalah seni kemungkinan. Karena dia seni kemungkinan, maka apa saja bisa terjadi. Tapi kalau misalnya membacanya seperti apa? Saya melihat begini, ini kan ada isu, ada isu atau tema yang mengantarai, sehingga muncul gencar isu amandemen ini. Tema yang mengantarai salah satunya adalah soal masa jabatan 3 periode, dan kemudian muncul lagi justru tema-tema inti yang didiskusikan dari dulu, yang diklaster di kampus dari dulu, itu tidak muncul sebagai isu utama. Yang seperti apa ini? Misalnya kayak tadi yang tentang komposisi DPD, kewenangan DPD, justru itu yang tidak muncul ya? Tidak terlalu muncul karena tidak seksi, dan itu hanya mempersoalkan karena kamar parlemen ini memang ada masalah. Ada potensi lain yang hendak dibangun gitu. Kita bisa membayangkan kalau bergeser misalnya saya bilang misalnya kalau dihapus saja di belakang koma pasal 7. Wassalam, selesai kita. Bahwa presiden dapat dipilih kembali berulang-ulang kembali ke Undang-Undang Dasar lama. DPR juga dapat dipilih kembali ya? Presiden dulu. Bisa jadi ikutannya nanti karena pemilu itu menjadi satu paket, akan lari ke pemilu pileg maksudnya. Itu menjadi satu hal yang tak terpisahkan. Maka bagi kita adalah yang paling penting saat ini adalah menjaga ritme, karena semua kemungkinan itu bisa saja muncul. Misalnya begini, ada isu bahwa kan yang gencar ini kan cuma PPHN. Seberapa penting sih PPHN itu untuk kepentingan bangsa dan negara? Bukankah undang-undang tentang RPJP masih berlaku sampai tahun 2025? Kenapa itu tidak selesai dulu baru dievaluasi, setelah itu dipikirkan GBHN itu? Nah, perlu juga dilihat status hukumnya itu. Berarti nanti akan ada lembaga tertinggi negara kembali, MPR. Kalau misalnya gitu, posisinya GBHN itu nanti di mana? PPJN itu di mana? Posisinya setara dengan Undang-Undang Dasar atau tidak? Kalau dia tidak setara, kalau dia setara Undang-Undang Dasar, berbahaya. Kalau dia tidak setara, batu ujinya di mana kalau dia bermasalah? Kan sekarang di hierarki Undang-Undang 11 tahun 2012, Junto 15 tahun 2019 itu kan dia ada di hierarki Undang-Undang Dasar, tahap MPR, Undang-Undang Garing Perpu, kan begitu. Nah, tapi ketika mau diuji, rumit mengujinya. Ketetapan MPR yang sudah eksistensial, yang kan tidak bikin baru lagi. Kalau ini nanti datang, posisinya di mana di hierarki? Kalau dia bisa dibatalkan di Mahkamah Konstitusi karena hierarkinya di bawah undang-undang, ya sama aja bikin undang-undang. Posisi kelembagaannya misalnya, apakah MPR menjadi lembaga tertinggi negara? Kalau dia menjadi lembaga tertinggi negara, maka kita kembali ke model masa lalu, bahwa banyak problem yang tidak bisa terurai hanya dengan satu isu itu. Tapi kita berharap memang Undang-Undang Dasar diamandemen dengan banyak kajian, dengan banyak komposisi. Pasal 33 banyak yang mempersoalkan tentang perekonomian, tentang privatisasi BUMN dan seterusnya. Sekarang kan banyak muncul itu juga menjadi bahan kajian banyak orang. Sekarang yang paling penting Bung Arman menurut saya adalah kita fokus dulu, cara kita berbangsa ini, kita fokus dulu menyelesaikan persoalan satu demi satu. Kemudian baru, ini ada hal besar yang memang kita rencanakan, tapi belum saatnya. Seperti kata Bung Arman, jangan-jangan ini mau menunda Pilpres sampai 2027 misalnya. Itu bisa saja terjadi. Kan
Kan saya bilang tadi seni kemungkinan. Sedih kemungkinan ya. Kalau seni kemungkinan kan mungkin saja bisa terjadi, mungkin iya, mungkin tidak. Tergantung bagaimana komitmen politik para politisi untuk meninggalkan jejak yang baik selama mereka berkuasa. Dan hati-hati, baru saja sebuah negara di Afrika Barat, Guinea kalau nggak salah, terjadi kudeta karena tahun 2020 dia mengubah konstitusi melalui referendum. Presiden bunyi konstitusi yang semula hanya 2 periode, kemudian dia ubah menjadi 3 periode pada tahun 2020. Baru saja terjadi kudeta militer di sana. Bisa saja di Indonesia terjadi seperti itu ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi bahaya, Pak. Tidak juga. Ini Indonesia harus stabil Jadi di politiknya. kalau bisa PDP tidak usah bahas begitu ya. Tidak juga sampai ke sana mungkin. Iya. Yang kita inginkan adalah bahwa ini situasinya belum tepat. Timing, sekali lagi kita sepakat semua bahwa timingnya tidak tepat. Bukan soal mengubahnya yang jadi soal, bukan mengubah konstitusi jadi soal, tapi timingnya, soal substansi yang dibahas dan seterusnya. Nanti. Saya pikir bisa dibicarakan ulang, karena berdebat semua orang ketika pembukaan itu bukan kitab suci. Ada yang bilang begitu loh. Nah, dia itu Volkshace. Jadi di atas lagi Volkshace itu apa ya? Kan ada yang disebut dengan Volksrecht, jiwa rakyat. Kemudian di situ ada Volkshace, jiwa bangsa. Ini jiwanya bangsa. Kalau jiwa berarti dia menggerakkan organ tubuh. Dia yang menghidupkan. Kalau itu betul jiwa, masalahnya adalah jiwa kita itu berjarak dengan itu. Jiwa politik kita berjarak dengan itu teks. Sekarang yang benar adalah teksnya adalah tindakannya. Itu diskusinya lain lagi. Maksud saya ini terlalu banyak persoalan yang mau kita singkap. Jadi yang paling penting adalah urus dulu Bung Arman. Ya, poinnya berarti bahwa kalau mau berbicara amandemen karena dia adalah jiwa bangsa, maka kemudian harus dulu dekatkan dengan masyarakat. Jadi kembalikan dulu ke jiwa rakyatnya. Jiwa begitu ya. politisinya yang harus dicuci dulu agar sesuai dengan Dicuci Pancasila. dulu. Mohon maaf ini dalam tanda kutip. Jiwa politisi yang harus dicuci dulu agar sesuai dengan Pancasila, sehingga Pancasila itu betul-betul terinternalisasi menjadi Volkshace. Kalau dia sudah menjadi Volkshace, maka gerakan seluruh organ ini ditentukan oleh jiwa yang bergerak ini. Itulah kenapa pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni. Kalau kita cek baik-baik. Oke, baik. Terima kasih. Sampai di situ. Silakan, Pak. Pertama saya ingin menegaskan kembali bahwa amandemen adalah jalan konstitusi. Iya. Ya. Dua hal yang menyebabkan amandemen saat ini menjadi sebuah ide yang bagus, tapi kemudian mendapatkan banyak reaksi yang saya ingin katakan tidak positif. Pertama, masalah timing, ya. Kemudian yang kedua, proses yang terjadi saat ini, ya. Orang saling mengaitkan satu sama lain, yang saya bisa katakan sebagai, ya, bagi sebagian orang, bagi sebagian elit politik, bahkan sebagian masyarakat menangkapnya sebagai ada sinyalemen untuk kemudian melanggengkan suatu keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Ini jadi masalah, ya. Orang kaitkan, ya, 3 periode, ya, ini akhirnya menjadi isu yang yang cukup hangat di tengah masyarakat, sehingga amandemen ini menjadi seperti suatu yang haram gitu. Dicampur aduk menjadi satu gitu. Saya lebih cenderung untuk kemudian memisahkan. Tapi kemudian kita tidak bisa menghalangi munculnya apa istilahnya suzon dari masyarakat, dari sebagian politisi, bahwa ini bisa jadi kotak Pandora. Karena orang belajar dari histori juga yang terjadi sebelum-sebelumnya, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, ada spirit yang mungkin belum tuntas, yaitu harusnya ide besar seperti ini bisa diuji di masyarakat dulu. Dan saya kira dari kampus punya akademisi punya peran yang sangat besar nih untuk bisa mengakomodir, mendiskusikan kepada masyarakat, paling tidak bisa menangkap apa sih yang menjadi pesan masyarakat terkait dengan isu ini. Dan walaupun kita juga di partai politik pasti bekerja untuk itu. Kita PKS ingin, ya, kalau kita nggak bisa berkoalisi dengan pemerintah, kita ingin berkoalisi dengan rakyat. Dan pasti kita pasti akan menanyakan itu kepada rakyat, untuk menanyakan apa sih yang diinginkan. Dan yang kita tangkap adalah tadi, ya, jadi masyarakat secara pragmatis. PKS sekarang sudah merasa berkoalisi dengan rakyat, begitu. Kami sangat merasa berkoalisi dengan rakyat. Ya, kita lanjut ke Pak Iqbal. Coba dijawab dulu nih Pak Iqbal. Hati-hati katanya Pak Fajrul kalau bicara soal amandemen, apalagi mengubah konstitusi yang kemudian mengarah ke tempat lain misalnya. Yang saya mau jelaskan dulu menyangkut timing, ya. Salah satu masukan yang begitu bombastik dari founding father kita, Soekarno, ketika dia menjelaskan tentang Pancasila 1 Juni, dia mengutip
apa yang terjadi, dia memberikan gambaran apa yang terjadi di Arab. Ibnu Saud tidak harus memerdekakan Arab, harus menunggu dulu suku Baduinya pintar. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Jadi Berapa sudah- lama? jadi Tunggu, sebentar. Silakan. Jadi Bung Karno bilang, kita akan membangun jembatan emas. Ya. Kita tidak harus tunggu dulu rakyat kita pintar, tidak tunggu rakyat kita cerdas, sehat. Kita bangun jembatan, kita harus merdeka dulu. Ya. Nanti di ujung jembatan itu baru kita pikirkan kesejahteraan rakyat kita, kesehatan rakyat kita. Saya kira, apakah di Republik ini ada persoalan? Faktanya iya, ada. Apa Persoalannya ada. Ya. Nah sekarang untuk menjawab persoalan itu, apalagi yang menyangkut ketatanegaraan dan lain sebagainya, kan pintunya di mana? Ya kita bicara Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya kira tidak ada yang namanya timing. Yang penting itu tadi, sekali lagi, jangan mengutak-ngutik tentang Jadi- pembukaan dengan bentuk negara, itu aja. Lalu ini juga Pak, saya mau jelaskan sedikit. Berarti satu hal yang paling penting ya, bentuk Nah, negara dan saya, pembukaan. sebentar dulu Pak. Yang lainnya bisa. Saya jadi orang moderator. Kalau Iya. saya ngomong dipotong-potong terus. Bentar dulu. Iya, jadi salah satu salah satu yang membuat gambaran bahwa memang ini Undang-Undang Dasar punya fleksibilitas. Fleksibilitas ya. Dia fleksibel. Lalu ingat, ada inkonsistensi di Undang-Undang Dasar. Contohnya kita bicara tentang kedaulatan rakyat. Di Undang-Undang ini kita bingung, ada kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, kedaulatan hukum. Kalau kedaulatan rakyat dengan kedaulatan mungkin saling melengkapi. Ya. Tapi kalau kita bicara kedaulatan negara, ini kan bisa menjadi otoriter karena digawangi oleh individu. Makanya saya bilang persoalan, iya ada persoalan, Ya. banyak. Kita bicara tentang KPK, Minerba dan lain sebagainya. Persoalan ekonomi. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang amandemen, apalagi Pak Ketua Pak Amri tadi bilang bahwa amandemen itu suatu yang lumrah dan dia jalan konstitusional. Ya. Tidak apa-apa bahwa hari ini kita amandemen, besok yang penting Ya. yang mau di amandemen itu jelas, Jelas, dan ya. alasannya jelas. Ya. Tentang siapa? Kemaslahatan masyarakat dong. Ya. Ya. Itu. Kita bicara PPHN, GBHN. Kenapa PDI Perjuangan menekankan pada persoalan PPHN? Ingat, klausul di pasal 3 itu MPR menetapkan PPHN. Lalu salah satu klausul juga menyangkut penambahan ayat di pasal 23 bahwa RAPBN itu dia akan ditolak oleh DPR kalau tidak sejalan dengan PPHN. Sekarang pertanyaan, di mana sisi negatifnya? Tentu positif kan? Artinya Iya. Apakah ada sesuatu yang ada hubungannya dengan kelanggengan kekuasaan di situ? Memang yang mesti dihati-hati adalah pasal 7. ya. Pasal 7 kan ketika di komanya, Ya. ini berbahaya. Semuanya di take out. Komanya dihilangkan, jadi hilang itu periodenya. Kan di situ selama dua kali periode ya? Iya. Iya. Dapat dipilih kembali. Dapat dipilih kembali Untuk satu untuk satu. Untuk satu periode. Untuk satu periode ke depan. Iya, Kan komanya untuk satu periode ke depan. Kalau dihapus ini dapat dipilih kembali. Jadi potensi untuk menjadi presiden semudah itu bisa. Bisa. Kalau hilang komanya, sekali lagi, jadi demokrasi ini bukan menjadi tujuan, tapi dia alat. Bahwa pro kontra terjadi, pro kontra menyangkut amandemen ini sah-sah saja. Ini menjadi masukan juga untuk wakil-wakil kita di Artinya MPR. biarkan saja MPR. pro kontra itu ada, Iya. amandemen juga tetap jalan. Cukup begitu. yang kita jaga, saya kira PDI Perjuangan juga menjaga bahwa yang akan di amandemen itu tidak keluar dari pokok bahasan yang sebenarnya yang kita inginkan, pasal yang kita inginkan. Itu saja. Itu jaminannya bukan cuma, PDP. Tapi ingat, ini bukan cuma tugas MPR, DPR dong, rakyat juga. Yes. Karena rakyat menjadi objek. Ya. Saya kira itu. Jadi kalau Anda memburu terus bahwa kekhawatiran, siapa yang tidak khawatir? Tapi ingat Pak, saya kira wajar Ji. Iya. Contohnya, Ya. kalau kita lihat teman kita perbaiki listrik, kadang kita ketakutan. Padahal dia nyantai-nyantai aja. Karena dia tahu listrik. Artinya tidak ada masalah. Nggak itu ada masalah, sebenarnya. nyantai-nyantai Nggak aja. usah kita khawatir dengan amandemen misalnya ya. Iya, Iya. di legislatif sana pasti mereka ketawa.